wabarakatuh. Semoga semuanya abang-abang dan kakak-kakak dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Nah, jumpa lagi bersama Ustadz Wilzar Vanelli. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi teks berita. Nah, teks berita pasti sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita nonton TV, buka sosmed, melihat surat kabar, kita akan menemukan teks berita. Nah, apa sih itu berita? Nah, kita akan bahas secara lengkap di dalam pembelajaran hari ini. Nah, pengertian berita. Berita adalah satu laporan atau informasi yang di dalamnya memuat tentang suatu kejadian, suatu peristiwa yang sifatnya aktual, yaitu informasi terkini yang sedang terjadi saat ini, dan juga bersifat faktual, berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Nah, berita ini bisa disajikan lewat bentuk cetak, bentuk siaran, televisi, internet, dari Instagram, Facebook, dan fasilitas internet lainnya, atau dari mulut ke mulut. Nah, jadi biasanya kalau dari ke mulut ini sering digunakan oleh ibu-ibu yang sedang duduk-duduk bersama. Jadi mereka saling bertukar informasi, yaitu bertukar berita. Nah, selanjutnya bagian-bagian berita. Nah, di dalam berita juga tidak sembarangan. Ada bagian-bagiannya untuk menyusun suatu berita. Nah, salah satunya apa? Headline. Nah, headline biasa disebut sebagai judul besar. Umumnya dilengkapi dengan anak judul. Nah, jadi kalau abang-abang semua lihat di koran tuh yang ada tulisan besar, gede tentang suatu berita, nah itu namanya headline. Nah, jadi seperti ini. Headline umumnya dilengkapi dengan anak judul yang fungsinya untuk memudahkan para pembaca supaya dapat mengetahui apa sih peristiwa yang disampaikan atau ditonjolkan dalam berita tersebut. Nah, jadi pembaca itu tertarik gitu ketika melihat headline-nya. Nah, itu salah satu bagian dari berita. Selanjutnya ada deadline. Biasanya deadline ini terdiri dari nama media massa. Nama media massa ini berisi tempat dan juga tanggal terjadinya peristiwa. Tujuannya untuk menunjukkan tempat peristiwa dan inisial dari media massa yang menyampaikan berita tersebut. Selanjutnya, C. Lead. Merupakan unsur yang sangat penting dalam berita karena menentukan apakah isi dari berita tersebut akan dibaca atau tidak oleh masyarakat. Dapat dikatakan juga sebagai inti suatu berita. Nah, jadi lead ini adalah inti suatu berita. Nah, jadi judul besar itu ada lead yang berisi beberapa kalimat yang berisi tentang ringkasan tentang suatu berita yang akan dibaca oleh pembaca. Biasanya disebut dengan teras berita juga. Nah, dan tulisnya pada paragraf pertama. Jadi, lead ini atau teras berita selalu terletak pada paragraf pertama. Nah, selanjutnya yang terakhir ada body tulisannya. Merupakan bagian tubuh berita. Isinya peristiwa-peristiwa yang dilaporkan dengan bahasa yang singkat. Nah, jelas. Selanjutnya padat. Body dapat disebut juga sebagai perkembangan berita. Nah, jadi itu adalah bagian-bagian berita. Yang pertama ada headline, deadline, lead, dan juga body yang paling terakhir. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur berita nih. Nah, berita itu harus memenuhi unsur-unsur agar bisa dikatakan berita tersebut suatu berita yang baik atau berita yang lengkap. Nah, apa itu unsur-unsurnya? Nah, ini dia unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita yaitu 5W1H atau kalau kita singkat dalam bahasa Indonesia adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, yang A, apa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Misalkan kita membaca berita tentang kebakaran. Telah terjadi kebakaran di desa Laudendang. Ini misal ya. Selanjutnya B, where. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Kebakaran tersebut terjadi di Jalan Beo, Laudendang. Nah, ini sudah ada pemberitahuan tempat, where, di mana berita itu terjadi. Selanjutnya C,
When? Kapan? Kapan berita tersebut terjadi? Nah, kebakaran tersebut terjadi pada Senin dini hari. Senin dini hari berarti pagi hari. Nah, peristiwa tersebut terjadi pada Senin dini hari, tepatnya pukul 5 WIB waktu Indonesia Barat. Nah, itu dia menentukan when. Nah, selanjutnya ada D. Siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Nah, di sini bisa menjelaskan tentang pelaku, bisa menjelaskan tentang korban, bisa menjelaskan tentang apa yang terbakar di sana. Apakah rumah, sekolah, gubuk, atau lain sebagainya. Nah, lalu ada E, why? Mengapa? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Misal, kebakaran itu terjadi karena sang pemilik rumah lupa mematikan kompor saat sedang memasak makanan. Nah, selanjutnya ada how. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Nah, tadi ada pemilik rumah lupa mematikan kompor. Nah, bagaimana kebakaran itu bisa terjadi kalau cuma pemilik rumah itu lupa mematikan kompor? Nah, kompor tersebut menjambar ke benda-benda yang mudah terbakar karena lupa dimatikan. Nah, benda-benda yang mudah terbakar tersebut dilahap si jago merah dan kemudian menyambar ke seluruh bagian rumah. Akhirnya rumah tersebut terbakar secara keseluruhan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat berita. Nah, ini nih syarat-syarat berita nih. Jadi berita-berita yang baik itu dari sini kita lihatnya. Nah, 1. Berita harus merupakan fakta. Nah, sekarang banyak nih berita-berita hoax yang bertebaran di mana-mana yang udah nggak sesuai dengan yang perlu diberitakan lagi. Nah, selanjutnya ada kejadian terkini. Berita harus merupakan kejadian terkini dan belum lama terjadi. Nah, selanjutnya berita harus seimbang, tidak memihak antara yang diberitakan. Misalnya itu ada terjadi mengenai demonstrasi di gedung DPR. Nah, si pemberita ini tidak boleh terlihat memihak kepada anggota DPR. Nah, begitu juga sebaliknya. Pemberita tidak boleh juga terlihat memihak kepada pihak pendemo. Nah, jadi harus berada di tengah-tengah sebagai orang yang netral, hanya memberitakan apa yang terjadi di lapangan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, berita harus lengkap, mengandung semua unsur-unsur berita seperti tadi, 5W, 1H. Nah, selanjutnya, berita harus menarik. Nah, tak hanya menarik, karena menarik aja tak cukup. Selanjutnya, berita itu harus bermanfaat selain menarik, agar pembaca dapat menjadikannya pelajaran atau ilmu yang akan dibagikan ke orang-orang lain. Nah, selanjutnya harus disusun dengan sistematis. Nah, tadi sudah ada urutannya, ada headline, ada deadline, ada lead, selanjutnya ada body. Selanjutnya, tadi kita sudah membaca mengenai pengertian berita, sudah membaca mengenai 5W1H, sudah membaca mengenai syarat-syarat berita. Nah, selanjutnya cara kita menyimpulkan berita. Bagaimana sih cara kita menyimpulkan berita yang sedang kita baca atau kita dengarkan? Nah, caranya membaca terlebih dahulu atau mendengarkan berita yang akan kita simpulkan. Selanjutnya, menentukan unsur-unsur berita 5W1H. What, where, when, why, who, how. Nah, jadi 5W1H-nya harus ditentukan. Nah, kemudian membuat kesimpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah ditemukan. Nah, tadi kita udah menemukan unsur-unsur berita berdasarkan 5W1H. Selanjutnya disimpulkan apa yang terjadi, di mana kejadiannya, kita susun dalam bentuk kalimat. Nah, seperti itu. Selanjutnya, cara menyimpulkan isi berita dapat ditulis dalam sebuah paragraf berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah ditemukan dalam wacana berita. Nah, selanjutnya, tanggapan isi berita. Nah, selain menyimpulkan berita, kita juga harus memberikan tanggapan kepada berita yang kita baca. Nah, tanggapan adalah sambutan terhadap peristiwa, masalah, ucapan, pendapat, atau gagasan
gagasan yang berupa kritik, komentar, atau yang lain. Tanggapan berupa persetujuan, tidak setuju, suka, tidak suka, atau menambahkan pendapat. Nah, jadi misalnya kita baca berita nih, kita boleh melakukan pernyataan tidak setuju dengan berita tersebut. Boleh setuju, boleh suka, boleh tidak suka, atau menambahkan pendapat tentang berita tersebut. Nah, tanggapan yang dikeluarkan harus bersifat objektif dan disertai dengan alasan yang logis. Nah, objektif di sini berdasarkan fakta yang terjadi di berita, bukan karena aku nggak suka nih koran ini, pokoknya beritanya kalau dari koran ini jelek. Nah, jadi harus objektif berdasarkan berita yang disajikan di koran tersebut. Nah, selanjutnya, hal yang perlu ditanggapi. 1. Isi berita terdiri dari kelengkapan adik simba dan kebenaran berita. Misal, isi berita sangat lengkap karena semua unsur berita tergambar dengan jelas. Nah, jadi seperti itu. Lalu, bahasa yang digunakan baik dan merupakan pilihan kata yang benar. Nah, baik di sini maksudnya menggunakan bahasa baku. Jadi nggak bisa digunakan bahasa sehari-hari gitu, atau bahasa rumah yang kita gunakan. Nah, jadi harus menggunakan bahasa yang baku. Misal, bahasa yang digunakan sangat jelas karena yang digunakan efektif dengan menggunakan kata baku, sehingga tidak menimbulkan banyak penafsiran. Nah, kalau kita pakai bahasa rumah, belum tentu orang lain yang tidak satu tempat tinggal dengan kita atau di lingkungan yang berbeda mengerti bahasa yang kita gunakan. Nah, jadi bahasanya harus bahasa baku. Udah selesai pengetahuan mengenai berita. Nah, Ustadz Wilza, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari Ustadz pamit undur diri. Sebelum undur diri, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Al Hijrah.